tema kita pada malam hari ini adalah keutamaan berbagi dalam Islam. Jadi berbagi merupakan suatu amalan yang utama ya, dalam Islam. Nilai ini menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial ekonomi yang ada saat ini. Kemudian berbagi juga bisa memperkuat tali persaudaraan dan keimanan kita. Jadi dulu saya masih ingat waktu COVID ya Bapak Ibu semua. Waktu kita COVID itu hampir semua orang mengalami penurunan pendapatan ya. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Bahkan negara pun juga kesulitan ya untuk membiayai atau menyelenggarakan pemerintahan. Maka waktu itu rame-rame ya Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, kemudian OJK ya itu rame-rame melirik melirik instrumen berbagi dalam Islam. Waktu itu digalakkan zakat, sedekah, wakaf, dan infak ya. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan selama ini Menteri Keuangan tidak pernah membahas tentang zakat, tiba-tiba bahas zakat gitu ya. Gubernur Bank Indonesia selama ini nggak pernah membahas tentang zakat, tiba-tiba pada saat COVID dan konferensi pers itu dia membahas tentang zakat. Nah, berbagi ini begitu efektif dan begitu luar biasa, sehingga memang kalau kita nggak menyadari, baru kita akan menyadari pada saat kondisi lagi susah ya, seperti COVID yang itu terjadi dengan Indonesia kemarin. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa kita penting atau perlu mendiskusikan tentang berbagi, Bapak Ibu? Kenapa? Yang pertama jawabannya adalah berbagi itu ibadah. Ini yang paling menarik sebenarnya. Jadi eh, berbagi dalam bentuk sedekah itu salah satu ajaran Islam. Jika dilaksanakan dengan ikhlas, maka dan sesuai tuntunan ajaran Islam, maka akan bernilai ibadah. Jadi kalau kita berbagi niatnya pengen mendapat ridha Allah dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka insya Allah apa yang kita bagi, apa yang kita sharing dengan orang lain itu bernilai bernilai ibadah. Nah, selanjutnya apa? Di samping ibadah, berbagi itu adalah fondasi kehidupan sosial. Jadi, salah satu instrumen kehidupan sosial yang sangat dibutuhkan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Jadi, Bapak Ibu semua, ada begitu banyak orang yang bergantung hidup, ya, baik untuk konsumsi, untuk rumah, untuk tempat tinggal, untuk pendidikan, untuk kesehatan, hanya dari orang lain. Andaikan orang lain nggak mau berbagi, maka begitu banyaknya fondasi-fondasi kehidupan sosial itu runtuh, ya. Jadi begitu banyak orang yang bergantung dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga berbagi merupakan fondasi kehidupan sosial. Selanjutnya apa bentuk-bentuk berbagi dalam Islam? Nah, nanti kita akan rincikan lagi, tapi ini di awalnya saja dulu Bapak Ibu ya. Ini di awalnya saja. Pertama adalah Islam mengenal beberapa bentuk berbagi ya. Yang layak kita kenal ada namanya sedekah, ada namanya infak ya. Kemudian ada namanya apa? Zakat dan hibah ya. Zakat dan hibah. Nah, masing-masing ini memiliki ketentuannya sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu semua, nanti kita sedikit membahas apa perbedaan-perbedaan dari mereka semua ya. Sehingga memang dalam Islam alat untuk berbagi itu banyak sekali. Ini hebatnya Islam Bapak Ibu. Dan aturan ini tidak dimiliki oleh aturan modern sekarang. Kalau aturan modern sekarang bentuk berbagi itu tidak tidak apa ya, tidak variatif seperti atau sebagaimana dikenalkan oleh Islam. Kalau dalam perusahaan kita mengenal istilah CSR. Nah, itu satu-satunya bentuk berbaginya perusahaan namanya CSR. Kalau pemerintah bentuk berbaginya ada yang disebut dengan BLT ya, bantuan langsung tunai atau melalui Kementerian Sosial.
dan juga subsidi. Mereka tidak mengenal istilah yang lain. Sebagaimana Islam memiliki kurang lebih Bapak Ibu semua, konsep berbagi dalam Islam itu ada 8 jenis. Nanti kita bahas atau kita coba sampaikan ya satu-satu. Nah, saking pedulinya Islam terhadap bagaimana kita seharusnya berbagi. Nah, di mana kita menemukan keutamaan berbagi dalam Al-Quran, Bapak Ibu semua. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali eh, ayat-ayat Al-Quran ya yang menyuruh kita dan memerintahkan kita untuk berbagi. Yang pertama adalah perintah untuk berbagi. Ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 ini, Bapak Ibu semua, itu memerintahkan kita untuk mau menyisihkan hasil usaha yang baik-baik. Nah, ini kata kuncinya yang baik-baik. Berikan yang terbaik dan bukan yang buruk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dalam surat Al-Hadid ya. Ada dalam surat Al-Hadid ayat 18. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang tadi bicara tentang perintah untuk mau menginfakkan sebagian dari hasil usaha kita, dalam surat Al-Hadid justru kata Allah bukan hanya perintah yang Allah kasih, tapi justru kalau kamu mau berbagi, kamu akan dapat pahala yang berlipat Bapak itu. Jadi bukan hanya dibales, tapi balasannya justru berlipat. Ini yang bagaimana Allah dalam Al-Quran mendorong kita untuk mau berbagi. Nah, selanjutnya ternyata di samping Allah memberikan pahala, Allah juga memberikan ancaman ya terhadap orang yang tidak mau berbagi. Itu ada dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, itu dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Jadi Allah di situ mencela orang-orang yang mendustakan agama. Siapa mereka yang mendustakan agama? Yang pertama adalah menghardi anak yatim. Nah, yang kedua nih, enggan memberi makan fakir miskin. Nah, ini ada surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Jadi Allah ternyata di dalam Al-Quran itu menyamakan orang yang tidak mau berbagi dengan orang-orang yang mendustakan agama. Atau orang-orang yang tidak berbagi itu sama dengan orang yang mendustakan agama. Jadi dalam Al-Quran jelas sekali Bapak Ibu, ada perintah untuk memberikan bagian dari usaha kita untuk orang lain atau untuk keperluan lain, orang yang membutuhkannya. Kemudian Allah janjikan kita dalam surat Al-Hadid ayat 18, pahala yang besar berlipat ganda bagi sebagian rezeki yang kita infakkan itu. Dan kalau kita tidak mau untuk memberikan sebagian rezeki kita itu dalam surah Al-Maun, maka kita itu dianggap oleh Allah adalah orang-orang yang mendustakan agama. Inilah kacamata Al-Quran tentang orang-orang atau keutamaan berbagi. Baik Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah kita lihat di hadis-hadis Nabi tentang berbagi. Yang pertama adalah kedudukan pemberi dan penerima. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata dalam hadis Bukhari Muslim, itu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah,
makna hadis ini itu memperlihatkan ke kita kedudukan antara yang memberi dengan yang menerima itu ternyata berbeda. Bahkan tegas-tegas hadis ini bilang yang memberi itu lebih baik dibanding yang menerima. Jadi hadis ini jelas sekali mengindikasikan kepada kita dan mendorong kita untuk mau berbagi. Selanjutnya, ada juga dalam hadis tentang balasan bagi orang-orang yang senang berbagi, yaitu balasan 700 kali lipat bagi yang bersedekah. Ini ada dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Bapak Ibu ya. Jadi Allah menjanjikan ganjaran yang luar biasa bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas. Jadi di samping ayat Al-Quran tadi, ternyata juga dikuatkan dengan hadis orang-orang yang bersedekah atau orang-orang yang mau berbagi itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat. Selanjutnya adalah orang yang berbagi itu ternyata dia punya keberkahan. Jadi hadis riwayat Muslim bilang harta tidak akan berkurang karena sedekah. Nah, Bapak Ibu semua, secara matematik harta kita itu nominalnya berkurang kalau kita bersedekah. Namun di sisi Allah dan dalam agama kita atau di sisi Allah justru harta itu tidak berkurang karena bertambah. Kenapa dia bertambah? Karena pahalanya banyak. Tadi sudah dibilang. Jadi kalau kita sedekah, maka Allah balas dengan pahala yang berlipat. Nah, harta yang berkurang itu hanyalah materi, tapi secara keseluruhan sebenarnya rezeki kita bertambah. Jadi rezeki kan tidak hanya harta. Rezeki juga bisa dalam bentuk pahala, juga bisa dalam bentuk yang lain ya. Nah, dalam makna hadis ini ternyata bisa kita buktikan harta kita secara nominal berkurang, tetapi rezeki kita itu menurut hadis riwayat Tirmizi itu bertambah 700 kali lipat ya. Dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Jadi Bapak Ibu bisa cek sekarang di mana bisnis atau investasi yang balasannya 700% gitu ya, keuntungannya 700%. Gitu ya. Nah, bisnis itulah yang namanya bisnis sedekah gitu ya, yang balasannya Allah kasih 700%. Nah, Bapak Ibu semua, tidak hanya bertambahnya rezeki kita dalam bentuk pahala, tapi juga Allah menjamin dan memberikan janji tentang keberkahan. Berkah itu sebenarnya juga bermakna bertambah, tumbuh ya. Apa yang bertambah dari berkah itu ada apa yang bertambah dari pengertian berkah itu yaitu bertambahnya kebaikan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Nah, Bapak Ibu semua, keutamaan berbagi ternyata disampaikan di dalam Al-Qur'an dan juga dituangkan di dalam hadis. Ini semakin memberikan dasar bagi kita untuk sungguh-sungguh atau serius ya, serius memaknai harta kita itu adalah hal-hal yang perlu kita bagi dengan orang yang lebih membutuhkan. Karena Allah memberikan janji yang sangat banyak, pada saat yang sama Allah juga memberikan ancaman kepada kita bagi orang-orang yang tidak mau berbagi. Baik. Kemudian juga ada hadis-hadis lain Bapak ya. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ternyata berbagi itu adalah tanda keimanan. Jadi kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua ada saudara kita yang kesusahan, itu sebenarnya kita harus bisa merasakan. Itu maknanya hubungan antara merasakan hubungan antar hadis ini dengan sedekah gitu ya. Jadi kita tuh dianggap nggak beriman kalau kita nggak mencintai saudara kita seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu, sekarang ada saudara kita yang hidupnya lagi susah, lagi kurang harta. Nah, kalau kita nggak bisa merasakan empati kepada dia, sebagaimana kita berempati dengan diri kita sendiri, maka kata Rasulullah, kita bukanlah sebagai orang-orang yang beriman. Ini kata beliau. Jadi ternyata berbagi dengan orang lain itu juga tanda-tanda
orang beriman. Ya. Tanda-tanda orang beriman. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya orang beriman itu pasti dia hobi sedekah, pasti dia hobi membantu orang lain, pasti dia senang berbagi. Itu bukti orang beriman sebenarnya. Nah, ini ditegaskan oleh hadis. Tadi Al-Quran juga sudah menyentil kita. Kalau orang nggak mau berbagi, ya sebenarnya dia mendustakan agama. Ya kan? Jadi Bapak Ibu berkorelasi positif sebenarnya antara keimanan dengan semakin dermawannya seseorang untuk berbagi, gitu ya. Jadi imannya semakin bagus, maka kedermawanannya juga semakin tinggi. Jadi nggak mungkin imannya bagus, orangnya pelit. Itu nggak terjadi dalam agama kita, gitu ya. Jadi mencintai sesama itu sebenarnya berbagi menunjukkan kualitas cinta kita terhadap sesama. Kemudian implementasi keimanan. Jadi berbagi itu sebenarnya menjadi bukti nyata keimanan dalam dalam kehidupan. Ini udah kita bahas tadi. Kemudian juga fondasi iman. Jadi mencintai saudara seperti kita mencintai diri diri sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, inilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya kemampuan kita dalam berbagi atau kita menjadi orang dermawan itu adalah salah satu tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Baik, sekarang kita sedikit membahas tentang zakat ya. Di mana zakat itu adalah salah satu bentuk instrumen berbagi atau alat berbagi dalam Islam yang paling 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 mendasar dan satu-satunya yang bersifat wajib bentuk berbagi harta dalam Islam, gitu ya. Kalau dalam kondisi normal. Nah, apa eh, hal yang penting yang kita tahu tentang zakat terlebih dahulu? Pertama adalah zakat itu merupakan rukun Islam, ya. Jadi rukun Islam dalam zakat itu, rukun Islam itu salah satunya adalah zakat, gitu ya. Jadi yang namanya rukun itu kalau secara fikih, kalau nggak dikerjain ya nggak sah. Jadi kalau sederhana secara fikih, kalau orang yang nggak bayar zakat ya nggak sah Islamnya, karena rukun Islam itu salah satunya adalah zakat. Sama pentingnya dengan syahadat, sama pentingnya dengan sholat, sama pentingnya dengan puasa di bulan Ramadan. Jadi ternyata dari sini bisa kita tahu berbagi dalam Islam itu lebih hebat lagi. Ternyata dia salah satu syarat ya untuk orang itu bisa diakui sebagai seorang Muslim ya, karena dia rukun Islam. Jadi Allah menempatkan berbagi ya sebagai salah satu ketentuan yang hakiki dan syarat yang mutlak bagi seseorang itu untuk menjadi Muslim, yaitu dalam bentuk zakat. Nah, zakat juga punya porsi minimal ya, minimal porsi dari zakat 2,5%. Jadi kita berbagi dengan orang itu minimal dalam Islam yang wajib ya, kalau infak bisa berapa saja, yang wajib untuk kita berbagi kepada orang tuh secara persentase 2,5%. Kemudian, nah ini data yang terakhir nih, data di Basnas itu memperlihatkan Bapak Ibu semua potensi orang Indonesia untuk berbagi minimal, ini minimal ini Bapak Ibu ya, itu adalah 300 triliun ya di tahun 2024 kemarin. Jadi kalau semua orang mau berbagi dengan angka 2,5% saja, maka akan terkumpul dana zakat sebesar 300 triliun, Pak. Ini belum termasuk infak, sedekah, wakaf, belum. Ini hanya zakat saja. Nah, dan baru potensi. Potensi artinya yang mungkin bisa kita kumpulin gitu ya. Nah, faktanya, realitanya Bapak Ibu semua, yang terkumpul hanya 30 triliun gitu ya. Yang terkumpul hanya 30 triliun. Berarti hanya 10% saja yang terkumpul. 90%-nya belum optimal. Jadi Bapak Ibu semua, 90% itu banyak banyak arti ya. Bisa saja mungkin dia menyalurkan tidak terrecord ya datanya. Atau bisa juga itu melambangkan bahwasanya kesadaran oh ya orang bayar zakat itu belum sepenuhnya maksimal gitu ya. Jadi semua
angka 90% yang belum ketemu itu bisa jadi maknanya banyak. Tapi mudah-mudahan kita berharap di tahun-tahun selanjutnya potensi penerimaan zakat kita semakin semakin lebih baik ya, sehingga bisa terdistribusikan. Jadi Bapak Ibu semua, zakat itu menjadi instrumen distribusi kekayaan, meskipun hanya 2,5% dari harta. Dampaknya sangat luas. Selanjutnya, ada juga kita kenal dengan istilah sedekah. Nah, sedekah itu ada yang disebut dengan sedekah materi. Ini lebih luas Bapak Ibu ya. Jadi kalau zakat tadi khusus materi, kalau sedekah ada yang non materi. Ini bagi orang yang nggak punya kecukupan materi, dia bisa juga bersedekah. Contohnya yang disampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Senyum dan tenaga itu ternyata bisa menjadi sedekah. Hadisnya, senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi Muslim itu, Bapak Ibu semua, harusnya orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena senyumnya saja itu punya nilai sedekah. Jadi mustahil Bapak Ibu kita bertemu dengan seorang Muslim yang apa ya istilahnya itu, yang sangar gitu ya. Berarti dia belum mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, seharusnya seorang Muslim itu penuh dengan senyuman karena senyum itu adalah sedekah. Selanjutnya, yang paling hebat lagi juga itu Bapak Ibu adalah ternyata sedekah itu bisa menjadi penolak bala atau penolak musibah dan bencana. Ini ada dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Jadi bersegeralah untuk bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Ya. Jadi belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Nah, ternyata kesulitan-kesulitan hidup kita, Bapak Ibu, ini secara maknawi bisa kita artikan kesulitan kita itu bisa juga diselesaikan dengan sedekah. Ya, Bapak Ibu semua. Ternyata musibah, bala, gitu ya, bencana, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita itu Allah indikasikan sedekah akan meredam itu semua. Luar biasa. Selanjutnya, ternyata sedekah juga memberikan panjang umur. Bapak Ibu ya. Ini ada juga dalam hadis riwayat Tabrani. Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya. Dapat mencegah kematian yang su'ul khotimah. Masya Allah. Jadi kalau Bapak ingin husnul khotimah, banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, kikir itu Bapak Ibu ya, dan sifat membanggakan diri dari. Masya Allah. Banyak sekali ternyata keutamaan-keutamaan bersedekah. Jadi Allah memanjangkan umurnya, mencegah kematian yang sifatnya su'ul khotimah, Allah menghilangkan sifat sombong, Allah menolak, Allah menjauhkan musibah dan mara bahaya dari dirinya, Allah mengeluarkan dari kesulitan, ya. Ternyata semua manfaat-manfaat itu bisa kita dapatkan dari bersedekah, ya. Dan sedekah ternyata bisa sederhana, tidak hanya dengan harta, tapi juga bisa dengan senyuman. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi saya sampaikan ada namanya zakat, ada namanya sedekah. Nah, ada lagi alat-alat instrumen lain yang itu bentuk Islam berbagi, Bapak Ibu, atau distribusi harta di luar zakat, ya. Yang pertama apa namanya? Yang pertama adalah infak, ya. Infak itu pengeluaran sederhananya Bapak Ibu, pengeluaran selain zakat yang sifatnya sukarela. Jadi gini Bapak Ibu ya, sedekah itu besarnya. Jadi zakat itu sebenarnya termasuk sedekah, gitu ya. Infak itu termasuk sedekah. Jadi sedekah itu dalam artian yang lebih luas. Apapun yang kita berikan, baik wajib, sunnah, gitu ya, maupun mubah, itu sebenarnya sedekah namanya. Nah, di dalam sedekah itu nanti ada kamar-kamarnya lagi. Ada namanya zakat, ada namanya infak, gitu ya. Nah, ini yang kita bahas infak.
Nah, selanjutnya ada yang nanti namanya hibah. Nah, hibah itu apa? Pemberian tanpa imbalan untuk mempererat persaudaraan. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah tanah ini saya hibahkan kepada si Anu gitu ya. Tanah ini saya hibahkan kepada Bapak ini. Nah, nanti dia akan berbeda dengan wakaf, Pak. Kalau hibah, saya menghibahkan tanah contohnya. Maka tanah itu bisa jadi milik orang yang saya hibahkan. Kalau saya mewakafkan tanah, maka wakaf itu nanti nggak bisa dimiliki oleh perorangan, tapi justru harus dimiliki oleh umat. Nah, ini yang ketiga, Pak. Yang ketiga namanya adalah wakaf. Ya, jadi melepaskan harta untuk dimanfaatkan umum. Yang niat kita adalah supaya pahala kita terus mengalir. Jadi ada infak Bapak Ibu, ada hibah, ada wakaf. Nah, kita mulai lagi tadi dari infak. Infak itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu adalah hal yang wajib Bapak Ibu. Ada ketentuannya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas zakat. Tapi kalau infak itu tidak wajib dan tidak ada ketentuannya. Dalam artian perhitungannya ya, ketentuannya pasti ada, harus dari harta yang halal gitu ya. Nggak boleh berinfak untuk hal-hal yang dilarang oleh Islam, itu nggak boleh. Maksudnya ketentuan perhitungannya harus 5.000, harus 10.000, nggak. Bisa berapa saja, bisa 1.000, bisa 2.000, dan bisa untuk apa saja. Tidak harus ke anak yatim, tidak harus ke masjid, bisa untuk membantu tetangga, untuk sekolah anak tetangga kita. Nah, itu namanya infak. Nah, hibah dan wakaf ini tadi bedanya sudah saya sampaikan. Hibah itu kita memberikan harta kita kepada orang lain, tetapi orang itu, tetapi harta yang kita berikan itu bisa punya individu yang orang kita berikan itu. Itu namanya hibah. Tujuannya apa? Untuk mempererat persaudaraan. Jadi supaya kita semakin erat saudara gitu ya. Nah, selanjutnya wakaf. Kalau wakaf tadi kita benar-benar memberikan harta itu. Ini harta-harta kita nih awalnya. Ini tanah-tanah kita nih. Tanah pribadi kita. Sertifikatnya atas nama kita. Terus kita kasihkan. Tapi bukan ke orang lain. Atau bukan ke saudara kita. Dengan kata lain, bukan kita hibahkan. Tapi kita wakafkan. Nah, wakaf ini punya umat. Punya umum. Nah, sehingga apa Bapak Ibu? Kalau dia punya umum, maka tidak ada orang yang berhak mengklaim itu asetnya dia. Dan setiap orang, khususnya para kaum duafa, itu berhak mengakses aset itu tanpa biaya. Nah, gitu ya Pak Ibu ya. Jadi contohnya mau mewakafkan sumur, gitu ya. Wakaf sumur. Nah, sumur itu nanti airnya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, khususnya orang-orang duafa. Nah, nggak boleh berbayar karena itu sudah diniatkan bagi umat. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu ya. Namanya Selanjutnya yang keempat, ada namanya hadiah. Nah, jadi hadiah itu mungkin Bapak Ibu nggak asing lah ya, dan kita mungkin juga pernah lah ya saling memberi hadiah gitu ya. Nah, pemberian dengan niat menyenangkan penerima. Jadi ini eh, apa istilahnya ya, kebiasaan dengan tujuan, kebiasaan memberi kita dalam bentuk barang atau dalam bentuk apapun itu dengan tujuan supaya orang yang menerimanya senang hati gitu ya. Makanya kita kasih hadiah. Selanjutnya apalagi bentuk berbagi di luar zakat Bapak Ibu? Selanjutnya adalah warisan. Nah, ini yang kelima nih, warisan. Jadi warisan ini adalah harta yang harus dibagi pada saat yang punya harta meninggal. Ini namanya warisan. Di luar zakat. Ya, sedemikian. Selanjutnya yang keenam adalah, nah ini yang juga Bapak Ibu mungkin apa ya sering dengar, namanya wasiat. Ya, wasiat. Jadi wasiat itu pesan waktu orang tua hidup supaya hartanya diberikan kepada sesuatu atau kepada orang tertentu atau untuk hal-hal tertentu, gitu ya. Ini namanya wasiat. Nah, wasiat berbeda dengan warisan, gitu ya. Warisan ada aturannya sendiri,
Ada aturannya dalam Islam, detail sekali aturannya, sedangkan wasiat itu tergantung kehendak dari yang punya harta. Namun wasiat nggak boleh menyalahi aturan warisan. Ya, ini saling apa ya? Saling beririsan antara warisan dengan wasiat. Nah, dan dalam ketentuan fikih wasiat pun nggak boleh lebih dari sepertiga warisan. Jadi mentang-mentang contohnya ini saya orang tua gitu ya, anak saya dua orang, harta saya banyak contohnya Pak ya. Terus anak saya ini bikin kesel dua-duanya gitu ya. Wah ini anak nggak berbakti, padahal saya punya harta banyak. Saya nggak mau harta saya pindah ke dia gitu ya. Jadi saya wasiatkan semua harta saya adalah untuk tetangga saya yang baik itu gitu ya. Nah itu nggak boleh Pak. Karena dalam ketentuan Islam harta orang tua itu jatuhnya nanti kepada eh, apa istilahnya eh, kepada orang-orang yang berhak menerima harta warisan. Ada ketentuannya mulai dari orang tuanya, istri atau suaminya, anak-anaknya, kemudian sampai nanti ke keluarga-keluarganya. Jadi wasiat tidak dibolehkan melebihi sepertiga dari warisan, Bapak Ibu ya. Terakhir adalah, nah ini namanya Qardul Hasan. Nah, Qardul Hasan ini pinjaman, Pak. Ya, pinjaman. Tapi nggak ada bunga. Dan bentuknya pinjaman kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, inilah bedanya nanti pinjaman dalam konteks Islam dengan konteks ekonomi sekarang, ekonomi modern sekarang. Kalau ekonomi modern sekarang, Pak, contohnya perbankan konvensional, itu memberikan pinjaman bukan untuk orang-orang susah, sehingga dikenakan bunga. Ya, kalau dalam Islam pinjaman itu sebenarnya bukan untuk bisnis atau bukan untuk konsumtif. Dalam artian membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok gitu ya. Justru pinjaman dalam Islam itu benar-benar bertujuan untuk membantu yang sedang kesusahan. Nah, namanya qardul hasan. Dan dalam Al-Qur'an kalau pinjaman itu harus dikembalikan. Pinjaman harus dikembalikan. Jadi dalam qardul hasan ini orang yang dipinjami duit itu harus berusaha untuk mengembalikan. Nah, cuman dalam Al-Quran dikatakan lagi, kalau orangnya nggak sanggup, nggak apa-apa. Diikhlaskan saja, itu lebih baik, kata Al-Quran. Nah, Bapak Ibu semua, makanya Qardul Hasan itu salah satu bentuk berbagi sebenarnya. Tetapi, dia diikat dengan niat untuk mengembalikan. Cuman kalau dia nggak sanggup, ya udah nggak apa-apa, diikhlaskan, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Qardul Hasan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, semua ini sebenarnya dalam Islam disebut sedekah. Di dalamnya ada zakat, ada infak, ada hibah, ada wakaf, ada hadiah, warisan, ya. Kemudian juga wasiat, ada qardul hasan. Begitu banyak sebenarnya kalau kita lihat konsep atau alat berbagi dalam Islam, ya, yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan di atas tadi, keutamaan-keutamaannya luar biasa. Bapak Ibu ingin nggak masalahnya selesai atau kesulitan hidupnya selesai? Ternyata sedekah saja. Gimana cara sedekahnya? Sering-sering ngasih hadiah gitu ya, Bu ya. Sering-sering ngasih hadiah gitu ke orang gitu. Atau minjemin duit ke orang gitu ya. Atau senyum dengan orang lain gitu ya. Nah, Allah itu luar biasa Bapak ya. Memberikan kita peluang seluas-luasnya untuk menambang pahala, untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin amal amal soleh melalui sedekah. Nah, di antara semua ini yang wajib hanya zakat, sedangkan di luarnya tidak lagi wajib, gitu ya. Sifatnya sukarela. Baik, ini kira-kira alat-alat atau bentuk-bentuk berbagi garis miring distribusi harta yang ada di luar zakat. Nah, ternyata itu pandangan agama ya Bapak Ibu ya, pandangan agama. Kita juga coba melihat pandangan riset, pandangan penelitian. Ada penelitian yang dilakukan oleh Harvard Bapak Ibu. Jadi studi Harvard membuktikan ternyata hubungan sosial yang baik
itu bisa membuat lebih bahagia. Nah, ini Harvard pernah melakukan penelitian semenjak tahun 1938, Pak. Ini penelitiannya cukup lama. Hasil penelitiannya, ini yang pertama adalah orang yang senang berbagi, ya, atau memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain, itu cenderung mampu meningkatkan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya relevan ya dengan hadis-hadis Nabi tadi, ya. Kita disuruh senyum. Senyum itu kan sebenarnya bahagia ya, Bu ya. Ya, sedekah. Makanya studi Harvard University pun sejalan sebenarnya dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tadi. Ya. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu kalau selama ini kurang bahagia, coba mulai berbagi, Pak. Ya, coba mulai berbagi gitu ya. Pasti ada stimulus untuk kita bisa bahagia. Selanjutnya apa kata orang Harvard ini, hasil penelitian Harvard itu, ternyata dia juga meningkatkan kesehatan. Dan pada akhirnya orang yang sehat dia akan berumur panjang. Gitu. Ya kalau orang bahagia kan kesehatannya terjaga, Pak. Ya, logikanya kan begitu. Ya kalau orang bahagia gitu ya. Nah yang ketiga tuh ternyata menurunkan stres. Jadi studi Harvard tuh juga membuktikan orang yang dengan hubungan sosial yang baik atau berbagi itu bisa menurunkan stres. Ya, jadi gini Bapak Ibu, semuanya ini saling connecting tuh. Jadi orang yang berbagi itu stresnya bisa turun, bahagianya bisa meningkat. Akibat stres turun, bahagia meningkat, maka dia sehat. Karena dia sehat, insya Allah dia akan berumur panjang. Nah, itu studi yang membilang kepada kita manfaat psikologis dari berbagi ya, Bapak Ibu. Ini penelitian Harvard. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ternyata relate dengan hadis-hadis Rasulullah tadi. Hadis-hadis Rasulullah itu justru mendorong kita untuk berbagi, bahkan dengan senyuman. Itu sebenarnya maknanya luar biasa. Jadi udah merangkum semua apa yang menjadi risetnya Harvard University. Nah, di samping manfaat psikologis, ternyata juga ada manfaat sosial ekonomi, Pak. Jadi di saat di samping itu bermanfaat bagi diri kita, ternyata dipastikan juga berbagi itu didapatkan manfaatnya bagi orang lain. Nah, berdasarkan data Basnas di 2023 Bapak Ibu semua, itu menunjukkan penyaluran zakat itu membantu 8 juta orang. Jadi, pada saat Bapak Ibu berbagi, di samping berbagi itu bisa mendapatkan pahala 700 kali lipat, dan Allah ganjar kita dengan apa ya, dengan banyak hal. Kemudian itu bisa membuat kita bahagia. Jadi satu sisi itu bisa menghilangkan kesulitan kita, menjauhkan kita dari su'ul khotimah, dan hebatnya lagi Pak, berbagi itu membantu 8 juta orang. Jadi bukan hanya manfaatnya bagi pribadi, tapi ada manfaat sosial. Nah, apa manfaat sosialnya? Yang pertama adalah pendidikan, Pak. Jadi berdasarkan datanya Basnas, ternyata pendidikan itu penerima manfaat pendidikan dari zakat yang Bapak Ibu berikan itu ada 2,5 juta penerimaan manfaat. Banyak sekali gitu ya, angka 2,5 juta. Kemudian untuk kesehatan itu ada 1,8 juta orang yang mendapatkan manfaat kesehatan. Kemudian yang untuk ekonomi, orang mendapatkan manfaat sebesar 3,2 juta orang. Akibat dari zakat yang Bapak Ibu berikan. Nah, terakhir ada yang aspek kemanusiaan. Jadi ini ada sekitar 0,5 juta orang atau setengah juta orang yang mendapatkan manfaat dari zakat yang Bapak Ibu terima. Itu totalnya ada kurang lebih 8 juta dari manfaat berbagi yang Bapak Ibu berikan. Jadi semakin terbukti ternyata luar biasanya manfaat berbagi Bapak Ibu ya. Jadi dia punya manfaat individu dan manfaat sosial. Manfaat individunya tadi banyak sekali, baik yang dalil Al-Quran, dari hadis, bahkan dari studi Harvard University, dan juga ada manfaat sosial yang sudah kita sampaikan ini. Nah,
sekarang kita mulai masuk ke eh, bagaimana cara kita berbagi, gitu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya berbagi ini di konteks sekarang kita sudah masuk ke era digital. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi di era digital melalui aplikasi digital. Jadi bisa sedekah dan berzakat via portal GIS Peduli gitu contohnya ya, Mbak Tika ya. Ada kan bisa kan Mbak Tika ya? Bisa, Pak. Ah, bisa ya. Jadi Bapak Ibu bisa Yes. berbagi di aplikasi digital ya. Bisa bersedekah dan zakat di GIS Peduli. Kemudian juga ada laporannya. Ini yang menarik sekarang. Jadi ada transparansi real time. Jadi laporan distribusi dana bisa langsung terlihat untuk apa gitu ya. Kemudian berapa dana terkumpul, ini untuk program apa gitu ya. Kemudian juga peningkatan partisipasi. Jadi digitalisasi itu dapat meningkatkan partisipasi berbagi. Jadi manfaat digitalisasi ternyata Bapak Ibu, kalau nggak pakai digital, orang mungkin perlu waktu ya untuk mengantarkan sedekah gitu ya. Dan itu banyak yang mungkin males, mungkin nggak sempet gitu ya. Tapi dengan digital, sambil kerja pun orang masih bisa bersedekah gitu ya. Sambil ngopi, ngobrol gitu ya, orang bisa bersedekah gitu ya. Tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk bersedekah. Akibatnya apa? Kemudahan digital itu meningkatkan partisipasi bersedekah. Harusnya itu yang terjadi ya. Nah, kemudian bagaimana kita membangun strategi Bapak Ibu ya untuk membiasakan berbagi? Pertama, mulailah berbagi dari lingkungan terdekat. Jadi seperti keluarga dan tetangga. Ini kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Berbagi dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan tetangga. Bapak Ibu semua, jika mau berbagi, maka menurut Al-Quran, itu harus dimulai dari orang terdekat kita dahulu. Yang bukan tanggungan kita gitu ya. Mohon maaf. Kalau zakat itu bukan tanggungan kita. Tapi kalau berbagi atau bersedekah, itu bisa siapa saja. Maka berbagi itu harus dimulai dari keluarga terdekat. Kalau Bapak punya keluarga, ke istri, ke suami, ke anak-anak, ke orang tua gitu ya. Mulailah berbagi ke sana. Jadi sering-sering gitu keluarga diajak jalan, contohnya. Diajak makan, atau ayah ibu mungkin dikasih uang gitu. Itu sebenarnya berbagi yang paling afdol dibanding orang yang jauh, non jauh di sana. Jadi keluarga kita dulu. Yang kedua baru karib kerabat kalau bahasa Al-Quran itu. Karib kerabat itu termasuk salah satunya adalah tetangga, ya tetangga. Jadi dimulai dari keluarga, tetangga, baru ke yang lain. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, buat jadwal sedekah rutin harian. Jadi saat ini ada program yang udah banyak banget ya, terkenal di banyak platform media sosial. Ada Jumat berbagi, kemudian ada eh, sedekah subuh gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa planning itu. Jadi buat jadwal sedekah rutin harian. Contohnya setiap subuh di masjid tempat sholat saya di dekat rumah, Bapak Ibu itu subuh ada orang yang kalau saya belum bisa melakukannya, tapi ada orang yang saya lihat setiap subuh dia sedekah terus, sedekah terus. Kalau saya sedekahnya nggak subuh, Pak, sedekahnya jam setengah delapan. Kenapa setengah delapan? Boleh ya saya cerita sedikit ya, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Saya kalau sedekah tuh setengah delapan pagi, Pak, bukan subuh. Kenapa setengah delapan pagi? Karena di rumah saya itu di depan sudah ada yang nunggu setiap pagi, ya. Setiap pagi udah ada yang nunggu, Pak. Orangnya buta, terus gitu ya, orang buta nggak bisa kerja apa-apa, terus juga dikucilkan oleh keluarganya. Dia rutin, Pak. Jadi sebelum saya berangkat nganter anak-anak, dia udah nongkrong depan rumah. Dan saya selalu kasih tuh 2.000, 5.000, kadang minta tambah dia 10.000. Pernah saya kasih 50.000. Pokoknya kalau ada dia di depan saya kasih. Nah, di depan saya kasih gitu ya. Nah, itu sebenarnya upaya bagi kita untuk sedekah rutin. Jadi Bapak Ibu silakan kalau kalau nggak ada orang yang nunggu depan rumahnya, kalau saya emang udah dijadwalin dia yang jadwalin Pak saya. Pokoknya nungguin saya aja depan rumah tuh pagi-pagi. Habis saya kasih udah dia pergi gitu.
Nah, itu contoh ya, yang harian. Ya, yang mingguan mungkin kalau harian belum terbiasa, Bapak Ibu, bisa dibiasakan hari Jumat. Ya, nah, ini ada juga orang yang bilang itu sedekah Jumat tuh nggak ada dalil. Sedekah bisa kapan saja Bu ya, nggak hari Jumat. Maksudnya ya kita hanya untuk membiasakan diri, ya. Membiasakan diri mau hari apa aja tuh sama sih sebenarnya. Tapi membiasakan diri aja. Kalau ada orang buat program sedekah Jumat ya nggak apa-apa. Jadi berarti supaya kita terlatih ya kita hari setiap Jumat sedekah, sedekah, sedekah gitu ya. Kalau nggak bisa setiap hari. Nah ini harus dibiasakan Pak. Tadi sudah kita bilang manfaat berbagi itu luar biasa sekali. Jadi jangan disia-siakan, Pak. Mulai dari keluarga kita bersedekah ke istri, ke suami, ke anak-anak, ke orang tua, itu sedekah yang paling afdol. Ke tetangga, dan itu kalau bisa kita lakukan setiap hari gitu ya. Atau kalau nggak bisa setiap minggu gitu kan. Ke orang lain dan ke tetangga-tetangga kita. Bapak Ibu harus coba. Kalau tidak, kita akan kehilangan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dari sedekah, fadilah sedekah. Satu lagi, nah ini kita perlu melibatkan anak-anak ya dan berikan contoh berbagi sejak dini. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah punya keluarga, biasakan anaknya yang kita ngasih uang ke anak-anak yang masukkan ke celengan. Biasanya kan gitu ya untuk melatih dia mau ikut berbagi. Jadi ini program-program yang memang uh, kelihatannya sederhana, tapi impactnya luar biasa, gitu ya. Akan membantu kita memiliki habit yang bagus untuk bersedekah. Pada saat yang sama, kita dapat pahala keutamaan sedekah yang tadi udah kita sampaikan di atas, yang sangat luar biasa itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ternyata berbagi atau bersedekah itu bukan tidak mungkin ada ujiannya juga, gitu ya. Ada ujian sedekah. Apa ujian sedekah yang pertama ini, Pak? Prasangka, gitu ya Pak Ibu ya. Jadi ada khawatir-khawatir gitu ya, banyak yang ragu ini terhadap penyaluran donasi gitu ya. Nah, khawatir nanti nggak tepat sasaran. Bapak Ibu pernah nggak eh, di lampu merah ada orang-orang yang minta uang, tapi Ibu ragu gitu ya, ini orang nih kayaknya dipakai gitu ya, apalagi banyak yang apa ya melakukan investigasi orang-orang pengemis itu punya uang puluhan juta gitu ya dalam karung gitu kan pernah ya kita ketemu ya. Nah, eh, itu gimana itu gitu ya? Itu gimana itu prasangka kita harusnya gimana? Nah, Bapak Ibu semua, selama kita nggak punya informasi yang valid tentang orang yang mengemis contohnya ya, yang datanya nggak kita ketahui dengan pasti, maka dalam dalam Al-Quran itu kita disuruh memberi kepada orang yang meminta-minta memang Bapak Ibu. Dan juga orang yang tidak meminta. Itu bahasanya Al-Quran. Jadi kita tidak punya urusan sebenarnya untuk mencari tahu latar belakang orangnya. Ya, selagi dia meminta itu secara visual dia tuh sebenarnya tidak mampu. Gitu ya, walaupun faktanya ya kita, kalau kita nggak tahu, beda kalau kita tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu ya jangan. Ya kalau kita nggak tahu, sebaiknya prasangkanya dihilangkan ya. Nanti supaya tidak, jangan mana tahu kan peluangnya masih 50-50 tuh. Jangan-jangan beneran dia tuh susah gitu ya. Nah, kita ambil peluang yang 50%-nya itu Pak. Sayang gitu kan. Karena memang Al-Quran menyuruh kita untuk berbagi dengan orang yang meminta-minta. Gitu ya. Jadi pengemis itu Bapak Ibu, itu juga bahasa Al-Quran. Jadi meminta-minta itu bahasa Al-Quran. Untuk bersedekah kepada pengemis. Ini yang pertama Pak. Jadi transparansi, ini prasangka terhadap penyaluran donasi kita ini juga menjadi hal yang terkadang itu ujian bagi kita. Gitu ya. Jangan sampai gara-gara prasangka kita nggak semangat lagi bersedekah gitu ya, kita nggak mau apa-apa lagi. Dan ujian kita selanjutnya adalah transparansi. Nah, sekarang Bapak Ibu, lembaga-lembaga amil zakat itu sudah mempublish ya program-programnya, jumlah donasi yang terkumpul, kemudian untuk apa saja, dan berapa laporan keuangannya, saldonya, ya hasil audit dari KAP-nya, dan lain-lain dan lain-lain. Itu sudah bisa Bapak Ibu lihat sekarang secara real time di aplikasi-aplikasi teman-teman LAS maupun di website-website yang mereka miliki.
Nah, ini salah satu bentuk transparansi. Jadi ada laporan yang jelas dan terbuka menumbuhkan kepercayaan. Jadi masyarakat perlu melihat itu dampak nyata dari donasi. Ternyata kita tahu, oh ternyata hasil donasi kita dipakai untuk ini gitu ya. Nah, ini salah satu solusi mungkin solusi ya untuk supaya prasangka-prasangka kita tadi bisa kita minimalisir. Selanjutnya adalah bagaimana kita berkomunitas, Bapak. Nah, ini sebenarnya salah satu tujuan GIS Peduli mengadakan webinar itu membangun komunitas berbagi sebenarnya, membangun komunitas berbagi ya. Jadi kita bisa bergabung dengan komunitas sedekah, memberi motivasi, atau ada testimoni inspiratif ya untuk mendorong lebih banyak orang berbagi. Nah, ini harus ada syiar Bapak Ibu. Jadi kalau kita sendirian mendakwahkan agama ini atau mensyiarkan agama ini itu akan berat. Maka kita akan perlu berkomunitas supaya kita bisa memberikan syiar dan motivasi kepada orang lain serta memberikan inspirasi supaya orang semakin banyak atau semakin yakin untuk berbagi. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya tantangan dan bagaimana solusinya supaya kita selalu semangat dan istiqomah tentunya untuk berbagi. Ya, Pak Ibu ya. Tadi sudah saya kasih tahu itu apa ya upaya-upaya sederhana supaya kita bisa istiqomah dan bisa rutin ya sedekah. Penutup, mari kita jadikan berbagi itu kebiasaan, Bu. Nah, habit. Bapak Ibu jadikan berbagi itu habit. Kalau orang-orang dulu di kampung-kampung itu kalau lagi masak gulai, Pak, gulai tahu Bapak Ibu ya, makanan yang ada kuah-kuahnya gitu ya, yang banyak, itu pasti ada nanti dikasih tetangga gitu ya, Bu ya. Nah, habit itu masih ada nggak sekarang Bapak Ibu ya? Bapak Ibu tuh mungkin tahu tuh. Ada nggak habit itu di rumah kita atau tetangga kita kalau lagi masak dikasih ke tetangga sebelah. Kalau dulu kan cuma itu yang ada. Kalau sekarang duit. Kalau dulu kan cuma makanan, Pak. Kalau ada durian gitu kan, lagi musim bagi-bagi gitu. Kalau ada nangkep ikan, ikannya bagi-bagi ke tetangga-tetangga. Nah, itu namanya habit. Nah, itu harus jadi kebiasaan kita. Jadi berbagi menjadi kebiasaan dan udah dijadikan teladan ya. Udah diberikan keteladanan oleh orang-orang terdahulu kepada kita. Nah, untuk bisa menjadikan berbagi itu sebagai habit, sebagai kebiasaan kita, bagaimana langkahnya? Yang pertama, Bapak Ibu adalah mulai dari yang kecil. Jadi infak atau sedekah, Bapak Ibu semua, nggak perlu dulu banyak-banyak dan besar-besar. Berbagi tidak harus jumlah besar, yang penting konsistensi. Nah, karena kata Rasulullah, Allah itu mencintai orang yang beramal walaupun sedikit tapi continuous. Ya, ya sedikit tapi terus menerus gitu ya. Nah, jadi mulai dari yang kecil, Pak. Kalau Bapak Ibu bisa mempraktekkan sedekah setiap hari Rp2.000 saja, lakukan. Nggak perlu sekali sedekah 50.000, habis itu nggak sedekah-sedekah lagi sebulan gitu ya. Ya kalau 2.000, kalau ada celengan kan di rumah, Bapak Ibu juga boleh kalau nggak sempat ke masjid, buat celengan di rumah. Setiap hari masukkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Jadi kalau terkumpul, kasihkan ke mana, kelas, ke GIS Peduli contohnya kan, dikasih. Ini udah dikumpulin nih selama sebulan gitu kan. Nah, ini yang pertama. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil ya, supaya konsisten. Nah, selanjutnya kita ajak sekitar ya. Tadi kita harus berkomunitas atau kita harus berteman dengan orang-orang yang satu visi dalam berbagi gitu. Makanya Bapak Ibu banyak foundation-foundation sekarang yayasan-yayasan yang bisa kita bergabung di situ ya. Salah satunya dengan GIS Peduli. Ini Mbak Tika, kalau GIS Peduli ada komunitasnya nggak Mbak Tika ya? Ada Belum komunitas ya? relawan, namanya komunitas relawan, Regis Oh, Relawan GIS Peduli. oh, relawan ya. Oke, nah Bapak Ibu bisa bergabung di situ. Ada relawan GIS Peduli yang di mana di sana bisa saling mengingatkan kita. Ini yang jauh-jauh bisa gabung nggak, Mbak Tika? Bisa, tapi kalau jauh kegiatannya terbatasi. Paling support-support kali ya. Iya, share-share, bantu Iya, support. bantu nge-share, bantu promote lah ya. Mm-mm. Oke, nah itu sebenarnya upaya untuk kita mengajak orang-orang di sekitar kita supaya mau berbagi, Pak. Jadi
kita libatkan keluarga dan teman-teman ya dalam kegiatan berbagi. Ini langkah yang sederhana yang kedua. Yang ketiga adalah memanfaatkan lembaga. Jadi digunakan lembaga-lembaga zakat resmi. Salah satu contohnya GIS Peduli ini adalah lembaga zakat resmi yang untuk memaksimalkan dampak. Jadi distribusi menjadi lebih terukur, Pak. Ini yang penting, Pak. Jadi terukur. Jadi kalau kita nggak pakai lembaga yang resmi, nggak bisa terukur deh sejauh mana efektivitas dari sedekah yang sudah kita lakukan. Jadi harus kita gunakan manfaat lembaga-lembaga yang ada. Nah, selanjutnya terakhir, nah ini yang penting, Pak. Istiqomah. Jadi jadikan berbagi itu sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Jadi kalau kita nggak berbagi dalam hari itu, Pak, apapun bentuk berbaginya, uangkah, makanankah, gitu ya, senyumankah tadi. Kalau kita nggak membiasakan itu dalam keseharian kita, rasanya hari kita tuh nggak indah gitu loh. Nah, bisa nggak kita buat seperti itu? Nah, ini namanya istiqomah. Jadi kita buat hari kita menjadi istiqomah supaya apa? Tadi, supaya kita bahagia, supaya sehat, panjang umur gitu ya. Nanti banyak dapat pahala gitu ya. Kemudian Allah jamin kita meninggal tidak su'ul khotimah, dalam kata lain matinya nanti husnul khotimah. Jadi Bapak Ibu ternyata luar biasa sekali manfaat dari berbagi, baik dari sisi agama kita maupun dari sisi eh, apa tadi psikologis ya, dan juga ternyata punya dampak secara sosial, juga bisa membantu orang orang lain. Nah, itu Bapak Ibu ya, topik kita pada malam hari ini, eh, tema yang sangat bagus sebenarnya dan sangat membuat hidup kita bersinar sebenarnya ya, karena mendorong kita untuk mau berbagi yang bisa membuat kita sehat, membuat kita panjang umur, membuat kita banyak dapat pahala dan juga membuat orang lain tersenyum. Ya, mudah-mudahan dengan berbagi Allah menjadikan kita sesuai dengan janji Allah tadi, menjadikan kita orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikian saja Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Diki atas materinya pada malam hari ini. Mungkin sebagian teman-teman juga sebelumnya mungkin belum tahu tadi bedanya sedekah sama infak ya Pak. Karena ternyata sedekah itu bisa bentuknya selain uang, tapi kalau infak memang tadi bentuknya harus uang ya, walaupun tidak ada keharusan berapa nilainya. Nah, itu sering banget tuh kita bingung apa sih bedanya sedekah sama infak. Oke, teman-teman boleh nih kasih reaction dulu nih. Pakai reaction emot-emotnya boleh. Nah, kemudian sekarang waktunya sesi tanya-tanya jawab. Pak Diki boleh minum dulu mungkin sambil Boleh, terpotong. boleh siap, Mbak Tika. Oke, baik teman-teman boleh kalau ingin bertanya langsung di kolom komentar atau langsung on mic boleh. Siapa yang mau pertama duluan? Izin bertanya, Kak Tika. Oh, baik Pak Frans, silakan. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ya, Frans. dengan Pranyoto di Bekasi, Ustaz. Siap, siap. Eh, kita hidup di Indonesia yang menganut asas kemanusiaan yang adil dan beradab, Iya, di mana penduduk Indonesia menganut berbagai macam agama. baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menurut pandangan Islam terkait dengan penghimpunan ataupun distribusi lintas agama. Contoh, misalkan eh, Laskis ya, misalkan Laskis menghimpun mayoritas dari umat Islam. Nah, namun dalam distribusi kan nggak nutup kemungkinan di lingkungan ada yang non Muslim. Nah, bagaimana pandangan tersebut? Kemudian sebaliknya terkadang ada juga masyarakat non Muslim yang ingin beramal melalui Laskis. Nah, itu bagaimana menurut syariat Islam? Begitu, Ustaz. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Frans. Mbak Tika ini langsung dijawab atau mau dikumpulin dulu? Boleh langsung dijawab, Pak Ustadz. Oh, baik. Terima kasih Pak Frans. Jadi memang para ulama itu sudah membahas persoalan ini ya, Pak Frans. Eh, bagaimana sedekah yang diberikan kepada non-muslim. Nah, pertama, di dalam Islam sedekah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah wajib itu zakat. Sedangkan sedekah sunnah itu itulah selain zakat tadi yang kita bahas banyak gitu. Nah, kalau menurut para ulama, sedekah wajib itu diharuskan kepada muslim, Pak. Berarti zakat ya itu diwajibkan kepada distribusinya kepada muslim. Ya, yang 8 asnaf itu. Itu yang wajib ini menurut pendapat ulama. Namun yang sunnah seperti hasil infak gitu ya, yang didapat. Nah, ini boleh kepada non-muslim, khususnya yang membutuhkan, gitu ya, khususnya yang membutuhkan. Jadi tidak ada sebenarnya larangan dalam Islam untuk mendistribusikan sedekah kepada non-muslim. Namun ada kriterianya, gitu. Tadi kriterianya kalau dia yang hasil zakat itu kepada muslim, sedangkan yang sedekah sunnah yang tidak wajib selain zakat itu adalah kepada boleh diperbolehkan kepada non-muslim, Pak. Nah, selanjutnya kalau ada yang mau mengumpulkan dana ke kita gitu ya, contoh ke GIS Peduli gitu ya, dari non-muslim ya diterima aja, Pak. Jangankan non-muslim, Pak. Dana yang nggak halal aja bisa kita terima, Pak. Contohnya dana hasil apa gitu ya, dana hasil bunga bank contohnya, Pak. Nah, kan bunga bank dana non halal kalau menurut terminologi MUI itu pendapatan yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan non halal lah kalau dulu namanya Pak ya. Nah, ini boleh Pak dikelola oleh yayasan ya, dikelola oleh dalam hal ini oleh GIS Peduli ya. Apalagi dana yang dari non muslim kan, dana dari non muslim bukan berarti dana haram Pak ya, karena kan orangnya aja yang nggak muslim gitu ya, kalau dananya kalau emang dia peroleh dari hal-hal yang baik, contohnya dia sebagai dokter atau dia sebagai kontraktor gitu ya, yang memang pekerjaannya benar, ya bukan berarti dananya haram. Yang eh, yang dana haram saja juga masih bisa kita terima. Tapi peruntukannya nanti untuk yang sosial-sosial juga. Gitu ya, Pak Frans ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Pak Frans atas pertanyaannya. Oke, baik selanjutnya. Oh, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Dari Kak Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Deki, izin bertanya. Sependek yang saya tahu kalau zakat penghasilan dikeluarkan senilai 85 gram emas. Kalau emasnya naik turun berarti ikut harga emas di hari itu atau di tahun tersebut, mungkin di akhir tahun gitu kali ya. Kemudian bayarnya mengikuti tahun Masehi atau tahun Hijriah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septiana di Garut ya. Eh, mulai dari bawah dulu ya, Mbak ya. Kemudian bayarnya mengikuti tahun Masehi atau tahun Hijriah. Oh ya. Mengikutinya tahun Hijriah ya, Mbak Septiana ya, bukan tahun Masehi. Kemudian masalah perhitungan kalau emasnya naik, ya berarti dia ikut perhitungan emasnya juga, gitu ya. Jadi dia harus mengikuti harga harga emas. Jadi kalau emasnya sekarang naik, maka dia ikut harga emas itu. Kalau hari ini turun, maka dia juga harus mengikuti eh, harga emas itu juga. Nah, kemudian harga emas itu kan juga berbeda tuh Pak, Mbak Septiana ya. Ini sebenarnya ada satu lagi yang miss tuh. Itu harga jual apa harga beli gitu ya. Kan harganya beda tuh. Nah, eh, sebaiknya diambil harga tengah ya. Sebaiknya diambil harga tengah antara harga jual dengan harga harga beli. Ya, kalau harga jualnya 2 juta, harga belinya 2 juta contohnya, harga jualnya 1.500.000, kita ambil harga tengahnya 1.750.000 gitu ya. Itu contohnya Pak ya, contohnya. Itu yang tadi yang harga emas. Kemudian emasnya emas hari ini
apa emas emas tahun ya? Apa nih pertanyaan? Emas oh tahun tersebut. Oke. Emas itu kan harganya kalau saat ini itu harganya fluktuatif harian ya, Mbak Septiana ya, harian. Nah, kalau kita punya data, sebenarnya yang paling adil itu adalah harga rata-rata emas tahunan sebenarnya. Itu yang paling bagus ya, yang paling bagus. Harga emas rata-rata tahunan. Sebenarnya secara matematik itu bisa kita hitung secara matematik, cuman ribet mau ngumpulin setiap hari gitu ya. Mengumpulin setiap hari dari satu apa dari awal bulan sampai akhir bulan selanjutnya. Nah, itu kan ribet itu. Sedangkan sebenarnya Islam itu tidak menginginkan hal-hal yang ribet sebenarnya, Bu. Jadi kalau mau dihitung persis-persis banget gitu ya, itu nanti justru membuat kita lebih sulit. Maka padahal menurut Yusuf Qaradawi sebenarnya fikih muamalah dalam Islam itu bukan membuat kita ribet, tapi justru membuat kita lebih mudah. Jadi untuk mengambil mudahnya, maka Mbak Septiana bisa menggunakan nilai tukar pada saat membayar nilai tukar emas hari pada saat Mbak Septiana itu membayarnya atau mau membayarkan atau mau menunaikan zakat. Tapi kalau mau realnya sebenarnya ya harus seperti tadi. Jadi dihitung setiap hari terus nanti dirata-ratakan tahunan ya. Kalau Hijriah ada sampai 350 hari itu, wah itu gimana caranya ya? Kita harus ngumpulin data dulu semua gitu. Tapi memang itu yang paling paling apa sebenarnya? Paling objektif ya, paling objektif. Tapi itu bukan nggak mungkin, bisa aja, cuma butuh waktu, butuh tenaga dan kita mungkin nggak bisa apa ya nggak bisa ya maksudnya bisa jadi ribet ya. Tapi supaya tidak ribet ya tadi seperti yang saya bilang, Mbak Septiana bisa menggunakan harga emas pada hari atau pada saat zakat itu ditunaikan. Itu ya Mbak Septiana ya. Jadi ada tiga tadi sebenarnya. Tadi saya tambahin satu lagi. Yang pertama pakai kalender Hijriah. Yang kedua tadi pakai harga tengah emas sebenarnya antara harga jual dengan harga beli. Yang ketiga tadi pakai harga emas pada saat ditunaikan. Kalau mau dikumpulin tahunan itu akan merepotkan nanti. Itu ya Mbak Septiana ya. Ya Mbak Septiana, semoga tadi yang telah dijawab oleh Ustadz Deki menjawab pertanyaannya. Nah, Ustadz, ini sedikit nyambung dari pertanyaan Kak Septiana. Ya. Terus kalau misalkan di hari itu harga emasnya mungkin naik ya, nah itu tidak sesuai sama penghasilan kita. Misalkan hari sebelumnya sampai nih 85 gram, tapi sehari kemudian beda, berarti itu wajib atau tidak tuh? Karena beda sehari. Tapi tapi gini ya sebenarnya naiknya emas itu kan tidak langsung blek gitu ya, tidak langsung vertikal banget gitu ya. Eh, Naiknya paling hanya hitungan eh, persentasenya tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi eh, kalau kejadian itu terjadi dan kemungkinan kejadian itu ya sulit sebenarnya. Kalau kejadian itu terjadi, ambil aman saja Mbak Tika. Amannya gimana? Amannya bayarin aja lah gitu ya, karena kemarin masih cukup uangnya gitu ya. Kalau mau kita nggak, ya karena kan memang kalau terlalu hitung-hitungan banget nanti pasti juga hitung-hitungan kita tuh terkadang ada potensi salahnya juga. Tapi kalau tipis-tipis kayak gitu, contohnya selisih kan tipis tuh ya. Selisih kan tipis, hanya hitungan hari gitu ya. Nah, kalau kita pengen hati-hatinya tetap ditunaikan. Gitu ya Mbak Tika ya, supaya aman. Oke, selanjutnya barusan ada yang ingin bertanya langsung kayaknya nih. Dari Kak Aji Nur Abdurrahman. Halo, Assalamualaikum Kak Aji, sudah on cam? Ya, ya Kak. Oke, Halo, sudah. Ya, terdengar, silakan Kak Aji. terdengar Kak? Jelas. Oke, baik. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik Pak Ustadz, saya ingin bertanya, ini menyangkut dengan ya kejadian yang saat ini ya, terutama mengenai dampak-dampak ekonomi yang saat ini. Yang saya tanyakan, Qadrul Hasan di zaman sekarang biasanya ditemukan di mana ya? Karena sekelas bank syariah pun persyaratan untuk meminjam itu sulit, terutama untuk sekelas ekonomi mikro. Dan satu lagi pertanyaannya, ekonomi saat ini berada di masa sulit, terutama dari kalangan bawah yang sangat terasa dampaknya.
akibat ekonomi lesu dan bahkan banyak korban PHK. Dan mungkin kita sering mendengar di media. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah negara wajib memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, langsung dijawab Mbak Tika ya. Iya, baik Bapak, Nah, silakan. terima kasih Pak Haji Nur Abdul Rahmat. Bagus sekali Pak pertanyaannya. Qardul Hasan itu dapat dari mana? Oke, benar Pak. Salah satunya itu adalah program Bank Syariah. Jadi di Bank Syariah itu ada Qardul Hasan. Tapi Pak Haji sudah mengalas tadi ya jawabannya kalau persyaratan untuk dapat Qardul Hasan di Bank Syariah itu juga sulit untuk dipenuhi. Ya. Di di las-las itu sebenarnya ada juga Pak Qardul Hasan. Ya di GIS Peduli ada ya, Mbak Tika ya. Alhamdulillah ada. Ada namanya Gemaker ya. Iya, Gemaker. Betul. Ya, jadi di lembaga-lembaga amil zakat Pak Haji itu juga ada. Mereka punya program pinjaman tanpa bunga, nanti dibantu untuk modal usaha, terus diangsur gitu ya. Itu tujuannya supaya terkontrol dan terkendali. Jadi usahanya bisa terawasi dengan baik. Sebenarnya ada spirit Qardul Hasan itu sebenarnya kenapa harus dikembalikan supaya orangnya nggak main-main dengan uangnya gitu, supaya supaya terjaga gitu nilainya Pak. Di las-las ada Pak, di samping Bank Syariah, di lembaga amil zakat itu juga punya programnya. Salah satunya GIS Peduli punya namanya Gemaker. Udah lumayan ya untuk kelompok-kelompok usahanya Mbak Tika ya. Sudah ada 12, mungkin 12 orang. Tuh setiap bulan kita konsultasi gitu terus, Pak. Usahanya berbeda. Oh, oke, Alhamdulillah. Nah, itu yang sifatnya lembaga ya, Pak Haji. Kalau non lembaga juga bisa. Jadi Qardul Hasan tidak harus terlembaga gitu. Qardul Hasan juga bisa dilakukan dengan orang lain per individu personal. Sebenarnya Pak Haji punya kenalan gitu dengan siapa, Pak boleh nggak saya pinjemin uang, saya pinjam uangnya gitu ya untuk kebutuhan saya memenuhi kebutuhan hidup, saya mau buka apa gitu, buka usaha untuk beli gerobak atau untuk beli apa. Jadi bisa personal Pak, bisa dengan lembaga. Nah dua-duanya bisa. Nah tinggal Pak Haji menggunakan skema mau ke bank syariah ya. Kalau memang mereka masih punya kriteria yang berat, ya sudah, berarti kita nggak bisa. Cari kelas, Pak. Kelas ada nggak punya skema Qardul Hasan? Cari, biasanya ada mereka, Pak. Kayaknya syaratnya nggak terlalu ribet ya, Mbak Tika ya? Iya, Pak. Nanti mungkin kalau mau konsultasi klasis boleh. Nanti Oh saya ya, boleh, kirim boleh. customer service-nya nomornya, Iya, Pak. ya. Saya baca syarat-syaratnya nggak ribet-ribet kok, Pak Haji. Iya, Ya, yang penting mau ngikut program pembinaan ya, Mbak Tika ya. iya betul. Ya, ada program pembinaan dibimbing nanti. Itu 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 ada program masing-masing di lembaga amil zakat. Jadi Pak Haji nanti berdomisili di mana? Coba cari las yang ada di domisili tempat Pak Haji berdomisili. Nah, bisa ditanyakan ke mereka, ada nggak program Qardul Hasan? Nah, saya mau mendapatkan akses layanan Qardul Hasan itu. Itu mungkin Pak Haji ya. Kemudian yang kedua, tadi ya, sekarang saya setuju Pak Haji, kondisi ekonomi kita ini banyak yang membilang tidak lebih baik dibanding tahun 2020 waktu COVID, Pak. Ini kondisinya lebih susah sebenarnya sekarang. Dibuktikan dengan banyaknya PHK gitu ya, inefisiensi anggaran, kemudian juga mudah mudah-mudahan inflasi ini nggak terjadi. Nah, pertanyaannya Pak Haji tadi, apakah negara wajib? Nah, ini kalau kita tanya, Pak, dan belajar sejarah Islam, dulu di zaman Umar bin Khattab, jangankan orang miskin, Pak, orang menganggur saja itu dikasih tunjangan. Orang baru lahir itu dikasih tunjangan, Pak. Tunjangan orang baru lahir itu kalau dirupiahkan, itu 100 dirham di zaman Umar bin Khattab. Kalau dirupiahkan itu 1.800.000, Pak. Dapat uang. Jadi anak bayi lahir dapat duit, gitu, Pak ya. Bukan di vasektomi, bukan orang disuruh mandul, Pak. Tapi justru yang lahir dapat duit, gitu, Pak ya. Terus orang yang menganggur di zaman Umar itu dapat 4 sampai 5 juta. Kemudian penduduk Madinah itu dapat 20 dinar. 20 dinar itu kalau dirupiahkan per bulan jadinya tuh antara 18 sampai 13 juta sebulan. Jadi kalau ditanya, orang susah jadi kewajiban negara nggak? Kalau Umar bin Khattab jawab, jangankan orang susah gitu ya, rakyatnya saja itu jadi kewajiban negara, Pak. Nah, konsep eh, jaminan sosial modern yang diterapkan oleh Singapura, Swiss, Pak, itu sebenarnya sama dengan Umar bin Khattab dulu.
Di Singapura kan orang nganggur digaji, Pak. Di Swiss juga begitu. Anak baru lahir apa semacam itu dapat tunjangan. Di Jepang juga begitu. Dan itu sudah diterapkan oleh Umar 1400 tahun yang lalu, Pak. Dengan catatan negaranya good management, Pak. Jadi manajemen negaranya bagus. Nah, kalau mismanagement kan susah, Pak. Kita nih sebenarnya resources kita banyak, Pak. Apa yang nggak ada di Indonesia? Batu bara, minyak, semuanya ada, gas apa semacam, Pak. Ikan, garam, beras, nggak ada. Di negara lain mana ada yang selengkap itu? Ada punya batu bara tapi nggak punya ikan, Pak. Nggak ada lautnya. Daratan semua gitu negaranya kan. Nah, kalau mismanagement, ini persoalan. Ada korupsi mentalitas akhirnya. Ada korupsi, nggak suka bekerja keras orang-orangnya gitu ya. Nah, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi kita berdoa Pak Haji, semoga pemimpin-pemimpin Indonesia ini Allah beri hidayah, diberi amanah, diberi kejujuran, sehingga mampu mengelola negara ini dengan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebagaimana dulu para sahabat. Para sahabat. Jadi Umar itu Pak, jangankan, mungkin Pak Haji pernah dengar kata-kata Umar. Kata-kata Umar tuh begini, kalau ada eh, keledai yang hampir terperosok ke masuk jurang katanya, "Ah, itu jadi tanggung jawab saya," kata Umar. Bapak bayangkan, Umar tuh nggak mikirin lagi manusia, manusia tuh udah selesai dia, udah dikasih tunjangan semua. Di binatang pun jadi tanggung jawab dia gitu ya. Kalau ada yang nggak bisa minum binatangnya, ada yang nggak bisa makan dengan baik. Kalau sekarang kan binatang kan pada lingkungan, ini aspek lingkungan sebenarnya perspektifnya Pak. Sekarang kan eh, apa kehidupan eh, hutan sekarang kan dibabat habis untuk korporat-korporat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga memang jangankan binatang, Pak, manusia aja sekarang di kita ini susah gitu ya. Apalagi binatang. Nah, Umar itu udah sampai ke sana, Pak, levelnya. Kualitasnya tuh udah nggak mikirin manusia lagi. Udah seluruh makhluk. Nah, itu yang masuk dengan rahmatan lil alamin. Jadi konsep Islam itu luar biasa, Pak. Dan itu udah ada bukti coba. Jadi kalau ditanya apakah negara bertanggung jawab terhadap orang-orang susah, jawabannya tuh fardu ain, Pak. Wajib dan pasti dalam konsep Islam. Dan dalam konsep kenegaraan atau konstitusional Indonesia juga sama, Pak. Karena itu ada tercantum di Undang-Undang Dasar 45. Anak-anak terlantar, fakir miskin itu jadi tanggungan negara. Ada itu ininya, Pak. Konstitusional kita bilangnya begitu. Nah, pertanyaannya siapa yang mau menjalankan itu? Yang hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang amanah, pemimpin-pemimpin yang amanah. Kita berdoa ya Pak Haji, semoga pemimpin-pemimpin kita amanah. Amin, amin. Oke, Pak Aji, semoga tadi yang telah disampaikan oleh Pak Deki menjawab pertanyaannya. Atau masih mau ada pertanyaan lagi? Cukup, oke, Cukup, alhamdulillah. Kak. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari mana tadi ya? Kelewat. Mohon maaf nih Kak Haris. Izin bertanya Ustadz, kalau case-nya sandwich generation, ini gimana Ustadz? Apakah disebut sedekah atau kewajiban? Baik, pertanyaan yang bagus dari Pak Haris ya. Sandwich generation yang menanggung eh, anggota keluarganya ya, anak-anak, orang tua. Tadi Pak Haris, seorang suami memberikan nafkah terhadap istri anak-anaknya itu terkategori sedekah. Jadi kalau pertanyaannya sandwich generation itu dia itu memberikan atau menanggung orang-orang yang anak-anaknya atau orang tuanya, kalau ditanya itu sedekah atau wajib, jawabannya dua-duanya. Di satu sisi itu memang kewajiban. Kenapa dia jadi kewajiban, Pak? Karena kita mampu. Bagi orang yang mampu sebenarnya wajib. Wajib itu sifatnya bagi yang mampu, Pak. Nah, di satu sisi kewajiban itu sifatnya sedekah. Jadi kayak saya nih contohnya suami, ya. Saya ngasih menafkahi istri. Menafkahi istri itu kewajiban saya. Jadi pada saat saya menunaikan kewajiban itu, maka itu pun didefinisikan sebagai pada saat yang sama sebagai sedekah. Jadi antara kewajiban memberikan nafkah
dengan sedekah itu sebenarnya dia sejalan. Namun konsekuensinya berbeda. Kewajiban kalau nggak ditunaikan bisa berdosa. Nah, tapi kalau sedekah nggak dikasih ya nggak berdosa gitu. Itu konsekuensi fikih Pak ya, konsekuensi fikihnya begitu. Tapi eh, apa yang menjadi apa yang kita tunaikan terhadap keluarga kita yang dari sisi kewajiban itu dia sudah bernilai sedekah Pak Haris. Nah, berbeda nanti dengan zakat. Kalau zakat itu nggak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Contoh nih, saya berzakat ke istri saya, itu nggak boleh. Karena istri itu kewajiban saya, atau yang orang yang menjadi tanggungan. Hebatnya Islam tuh di sana, Pak. Yang kewajiban kita itu justru dinilai sedekah, kan asik tuh. Nggak dikerjain baru berdosa, gitu. Itu ya, Pak ya. Jadi generasi sandwich yang menanggung eh, orang-orang tuanya dan juga anak-anaknya. Nah, ini selama dia mampu, Pak, atau dia tidak bukan dalam artian kekurangan duit, selama dia mampu, maka itu bisa dihitung sebagai sedekah. Jadi makna sedekah itu luas, bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar sukarela, tapi kewajiban kita itu juga sedekah, gitu ya. Nanti jadi tetap semangat ya Bapak Ibu yang punya kewajiban ya, yang menafkahin orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yakinlah Bapak Ibu itu sedekah dan punya nilai pahala tadi yang sudah kita sampaikan banyak di awal. Dan tentunya punya efek psikis yang tadi berdasarkan studi Harvard University. Ya, jadi nggak ada ruginya. Kita semangat menunaikan kewajiban kita masing-masing. Itu ya, Matikan.